Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Mari bersama-sama malam hari ini kita siapkan setiap hati kita masuk dalam hadirat Tuhan, bersama kita naikkan pujian dan syukur. Terima kasih buat sepanjang hari ini Tuhan, kami beroleh begitu banyak kebaikan, bahkan pertolongan demi pertolongan yang kami alami. Sama-sama kami bersatu hati, kami mau naikkan pujian dan syukur kami malam hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiap, untuk kekuatan yang Tuhan beri buat setiap kami melewati perkara lepas perkara. Apapun yang kami hadapi hari ini, satu hal yang kami tahu bahwa senantiasa Tuhan menyertai hidup kami. Ini hati kami malam hari ini, kami rindu mencari wajah-Mu Tuhan. Kami tahu bahwa di dalam kasih dan hadirat-Mu, kami terima kekuatan yang baru daripada Tuhan. Terima kasih. Biar malam hari ini kasih-Mu yang menjamah setiap hati kami, dimanapun kami berada saat ini Tuhan. Biar kuasa-Mu, hadirat-Mu penuhi setiap kami. Ajar hati kami selalu bersandar penuh dan meletakkan penghidupan kami hanya di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Segala pujian, hormat dan syukur kami malam hari ini kami naikkan di hadapan-Mu, sebab Engkau yang layak, Kau layak Tuhan. Sembah syukur, terima kasih Tuhan, yang mengalir kuasa-Mu, hadirat-Mu penuhi setiap kami Tuhan. Haleluya. Mari Engkau yang datang rindu di dalam hadirat Tuhan, angkat hatimu, mari sembah Dia. Mari datang menyembah, mari bawa hatimu. Pujian dan syukur kami malam hari ini kami datang. Oh, terima kasih. Terima kasih. Kaulah sumber kehidupan yang mengalir, segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapan. Kami sembahkan, ku sembah dengan senang. Engkau sungai kehidupan kami Tuhan. Sembah Engkau, dengan segala. Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir, segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku. Ku sembah Kau dengan senang. Mari Engkau yang datang mencari Tuhan bersama Allah. Engkau sungai penghidupan, oh, yang mengalir, segarkan jiwaku. Yesus, Engkau Yesus pengharapan. Amin Tuhan. Ku sembah Kau dengan senang hatiku. Kami mencari wajah-Mu malam hari ini Tuhan. Kerinduan hati kami tinggal di dalam kasih dan hadirat. Pada segala apapun yang terjadi dalam hidup kami Tuhan, kami mau katakan bahwa kami menyerahkan sepenuhnya hidup kami di bawah kaki Tuhan. Kami bersandar penuh kepada satu pribadi yang kami kasih, dan kami percaya penuh dalam hidup kami.
Ada satu-satunya pribadi yang mengasihi kami dengan kasih yang sempurna, hati yang besar, pengorbanan Tuhan hanya di dalam Engkau Tuhan. Ajar hati kami selalu meletakkan setiap kehidupan kami di bawah kaki Tuhan. Bersama-sama kami menyadari penuh bahwa hidup kami hanya di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Malam hari ini ya hadirat-Mu yang hampir setiap kami, jamah setiap hati kami malam hari ini. Dimanapun kami berada Tuhan, ya kasih hadirat-Mu, Engkau yang jamah setiap kami. Terima kasih, terima kasih. Mengalir kuasa-Mu Tuhan. Biar hadirat-Mu yang menangkap setiap kami. Pengurapan-Mu Tuhan, lawatan-Mu atas setiap kami. Haleluya. Kami rindu kasih dan hadirat-Mu Tuhan. Kami rindu jamahan-Mu atas setiap kami. Haleluya, 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 haleluya. Mari bersama-sama Kau yang rindu, bahwa setiap hati-Mu masuk lebih dalam. Kami mau nikmati kasih. Haleluya. Di sini menikmati bait-Mu, ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah. Mari bersama katakan, ku ingin tetap di sini menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Sama-sama mari katakan, ku ingin tetap di sini menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah. Tetap di sini menikmati bait-Mu. Kami tinggal tenang di dalam kasih dan hadirat-Mu. Kerinduan hati kami bersama-sama di dalam kasih-Mu Tuhan. Lebih dalam, lebih sungguh kami nyatakan, tetap di sini menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu.
Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat malam ini Tuhan mempertemukan kami di mesbah doa. Semua karena anugerah Tuhan berbicara bagi kami, sampaikan isi hati-Mu bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami buka hati bagi firman Tuhan. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan, kita berjumpa kembali di mesbah doa malam ini dan semua karena anugerah Tuhan. Ya, kita sama-sama mengucapkan selamat Idul Fitri buat saudara-saudara kita yang merayakan Idul Fitri ya, di mana saja berada, keluarga, saudara. Ya, biarlah ya kita boleh merasakan ya kebersamaan bersama dengan keluarga di hari raya Idul Fitri ini. Baik, kita akan melanjutkan bacaan firman Tuhan, namun sebelumnya saya akan bacakan kesaksian yang sudah masuk terlebih dahulu. Selamat malam Ibu Debbie Basjir, perkenalkan saya dari Jakarta. Saya adalah seorang nenek dan saya mau bersaksi tentang cucu pertama saya yang berusia 17 hari yang ditolong Tuhan. Dimana saat kejadian itu cucu saya sedang diberi susu. Namun sepertinya susu saya tersedak, lalu wajahnya pucat dan bibirnya membiru, dan dia berhenti bernapas sesaat. Saat itu juga saya berseru memanggil nama Tuhan Yesus. Saya terus berseru, Tuhan Yesus tolong, dalam nama Yesus pertolongan Tuhan terjadi. Berkali-kali saya panggil nama Yesus agar menolong cucu saya. Tidak berapa lama, puji Tuhan, cucu saya kembali bernapas. Dan saya mengucap syukur atas pertolongan Tuhan. Akhirnya saya langsung membawa dia ke dokter dan singkat cerita setelah diperiksa, dokter menyatakan semuanya baik dan sehat. Dan saat kami bergegas pulang, cucu saya terjadi lagi seperti itu. Ya, dia tersedak lagi dan membiru lagi, dan Tuhan itu baik ya, pada saat kejadian itu masih ada dokter di situ. Akhirnya cucu kami dirawat selama 3 hari di rumah sakit. Saya berdoa Tuhan sembuhkan cucu saya dan saya akan bersaksi di mesbah doa. Jika orang lain Tuhan tolong dan sembuhkan, saya yakin dan percaya Tuhan akan menyembuhkan cucu saya. Dan puji Tuhan sampai saat ini sudah berumur 1 bulan cucu saya, Tuhan memberikan kesehatan, puji Tuhan. Terima kasih Ibu ya, biarlah kesaksian ini boleh menjadi berkat. Tuhan berkati Ibu dan seluruh tim pelayanan. Amin, amin, amin. Ya, iya Bapak Ibu, kesaksiannya luar biasa kita dengar ya, cucunya tersedak ya, memang banyak anak-anak apalagi khususnya balita yang meninggal karena tersedak ya. Dan puji Tuhan padahal sudah membiru ya, sudah pucat tetapi bisa bernapas kembali ya, karena ibu berseru-seru meminta pertolongan kepada Tuhan Yesus. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan asalkan kita mau sungguh-sungguh berseru, panggil nama Yesus dan kesembuhan bisa terjadi. Iya, kita sekarang masuk di Pengkhotbah pasal yang ketiga. Kita akan lanjutkan pembacaan firman Tuhan. Pengkhotbah pasal yang ketiga, judul perikopnya untuk segala sesuatu ada waktunya. Ayat yang pertama, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu. Ada waktu untuk memeluk dan ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Iya Bapak Ibu, Pengkhotbah pasal yang ketiga, judul perikopnya adalah untuk segala sesuatu itu ada waktunya. Ya, dan ini masih ditulis oleh Salomo, raja di Israel yang akhirnya dia mendapatkan hikmat dari Tuhan. Ya, dia mengingatkan kita bahwa untuk segala sesuatu di hidup ini ada waktunya, saudara ya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk mati, ada waktu untuk dikatakan ada waktu untuk
merombak, ada waktu untuk membangun, ada waktu untuk menangis, ada waktu juga untuk tertawa. Kehidupan ini adalah ya musim yang terus berganti, ya tidak selamanya kita ini akan tersenyum, tidak selamanya juga kita akan menangis. Ada begitu banyak warna di setiap musim. Ya kita tahu saudara, bahkan musim pun berganti. Ada musim gugur, ada musim semi, ada musim panas, ada musim dingin, dan semuanya itu terjadi karena untuk menjaga keseimbangan alam. Nah, untuk menjaga keseimbangan hidup manusia itu tidak bisa kalau kita ini hanya tertawa terus, bahagia terus. Ada waktu-waktu kita harus mengalami yang namanya menangis, bersedih. Ya, ada waktu untung, ada waktu sial. Kalau kita baca nanti, segala sesuatu itu ada waktunya. Jadi kalau saat ini saudara sedang diproses, mungkin hari-hari ini saudara sedang menangis, ya maka percayalah memang ini waktu untuk saudara menangis. Yang penting kita berespon dengan benar di setiap musim hidup, maka Tuhan akan turut bekerja. Ya. Kalau di dalam hidup saudara itu nangis terus, nah berarti ada yang salah itu ya. Karena ada waktu nangis, ada waktu tertawa. Ayat 6 dikatakan ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi. Ya. Ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang. Ada waktu untuk mencari ya keuntungan, tapi ada waktu juga untuk ya rugi. Ya, jadi orang itu nggak untung terus, ada waktu-waktu rugi. Nah kalau hari ini saudara sedang mengalami kerugian, ya berarti memang sedang waktunya Tuhan izinkan rugi. Ya, kalau hari ini saudara sedang untung, ya bersyukurlah karena memang ini waktunya untuk ya untung. Saya selalu saudara bersaksi dengan kesaksian saya. Dulu kami memulai kehidupan pernikahan dengan air mata. Bahkan saya juga ketika terima Yesus dengan air mata. Kalau mau dihitung waktu kami menangis itu rasanya lama sekali. Dari saya ketemu Tuhan Yesus, dari saya menikah dengan suami, ya sudah puluhan tahun. Saya terima Yesus itu tahun 95. Ya 96 saya diusir dari rumah. Itu air mata terus saudara. Rasanya nangis terus ya. Bahkan sampai diproses dalam pernikahan kami hidup sangat ya bagaimana berjuang ya mengalami segala hal dengan Tuhan, banyak air mata. Ya saya pernah berkata juga, Tuhan kayaknya kok menangis terus saya ini. Tapi ya itulah Tuhan bilang ada waktu untuk nanti satu saat kamu tertawa. Nah saya percaya saudara kalau hari ini mungkin engkau sedang diizinkan menangis, ya jalanilah proses itu dengan respon yang benar. Kalau engkau sedang diizinkan tertawa, ya juga jangan lupa diri. Ada waktu untuk untung, ada waktu untuk membiarkan rugi. Jangan untung terus, tapi ada waktu untuk rugi. Sebaliknya jangan rugi terus juga, karena itu gak sesuai. Kenapa semua waktu-waktu itu Tuhan izinkan bergantian? Ya untuk menjaga keseimbangan hidup kita juga. Tidak selamanya musim panas, ya ada saatnya nanti hujan, supaya ekosistemnya semua berjalan ya dengan baik saudara. Kalau hujan terus banjir, tapi kalau panas terus juga ya kekeringan, kelaparan semua. Ayat 7 dikatakan ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara. Ada waktu untuk mengasihi dan ada waktu untuk membenci. Ada waktu untuk perang dan ada waktu untuk damai. Bukan berarti saya itu berarti harus membenci karena ada waktu untuk membenci. Ya maksudnya bukan kita disuruh membenci, tapi memang ada saat-saat di hidup ini Tuhan izinkan ada orang yang membuat kita ini luka, sakit, kecewa sehingga rasanya kita benci. Ya memang ada waktu-waktu itu. Tapi ya itu yang saya bilang kembali, kita berespon sesuai firman Tuhan. Ketika kita rasanya benci, ya jangan tenggelam dalam kebencian, tapi lepaskan pengampunan supaya kita nanti tidak dapati bersalah. Ya dikatakan ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci, ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Hari-hari ini ya Timur Tengah sedang perang saudara, ada waktu nantinya mereka akan berdamai. Ya dikatakan di sana ya ada waktu untuk damai. Ayat 9, apakah untung pekerja dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah? Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya.
Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Ya, ada waktu-waktu di hidup ini Tuhan mengatur dan Dia akan membuat segala sesuatu itu indah pada waktunya. Tetapi Salomo berkata memang manusia itu tidak bisa tahu. Ya, manusia itu tidak tahu dan mereka itu ya dikatakan tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Tuhan gak pernah kasih tahu sama Yusuf, sekarang kamu dibuang dulu jadi budak, nanti kamu akan diangkat jadi perdana menteri. Ya, Yusuf itu tidak pernah tahu kisah akhir dari hidupnya seperti apa. Tapi bagiannya dia menjalani, dia percaya, dia tetap berharap, dia tetap menyembah Tuhan. Ya, Daud juga nggak pernah tahu kalau dari seorang gembala kambing domba dia akan menjadi raja di Israel. Dia jalani semua prosesnya, dia bayar harga dan Tuhan membuat segala sesuatu itu indah pada waktunya. Jadi tunggu waktu Tuhan, bukan waktu kita. Kalau ikut waktunya kita ya pasti kita nggak mau menangis, kita maunya tertawa terus. Tapi ada waktunya bagian kita, karena kita juga tidak mengerti rencana Tuhan, kita tidak mengerti pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Karena itu sudah seharusnya kita berserah percaya kepada Tuhan. Ayat 12 dikatakan di sana, aku tahu bahwa untuk mereka tak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Dan bahwa setiap orang dapat makan dan minum, menikmati segala kesenangan dalam segala jeripayanya, itu juga adalah pemberian Allah. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah ya akan tetap ada untuk selamanya. Itu tak dapat ditambah dan tak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Yang sekarang ada dulu sudah ada, yang akan ada sudah lama ada, dan Allah mencari ya yang sudah lalu. Bapak Ibu, kita lihat di sini bahwa pengkhotbah berkata, Salomo bilang, ingat yang terbaik bagi manusia itu adalah bersuka cita, makan minum, bersenang-senang, tapi itu juga adalah pemberian Allah. Ya, dan dia berkata, aku tahu bahwa segala sesuatu dilakukan Allah. Ya, yang dilakukan Allah itu akan tetap ya untuk selamanya, tidak dapat ditambah, tidak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia hidup takut akan Dia. Karena kita tidak tahu bagaimana akhir hidup kita, mari kita belajar hidup takut akan Tuhan. Hormati Tuhan, tinggalkan dosa dan hidup di dalam kekudusan supaya kita bisa mengalami rancangan kebaikan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat malam ini firman Tuhan mengajarkan kepada kami untuk kami tahu bahwa dalam hidup ini ada dalam segala sesuatu itu ada waktunya. Kalau saat ini kami sedang diizinkan waktunya menangis, kami tahu suatu saat akan ada waktu kami tertawa. Kalau saat ini kami sedang diizinkan mengalami waktu rugi, kami tahu akan datang saatnya nanti kami suatu waktu akan untung. Segala sesuatu ada waktunya, ada musimnya di hidup ini. Ajar kami untuk berpegang pada firman Tuhan, menjalani hidup kami dengan setia, menghormati Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu yang ikut mesbah doa malam ini, Tuhan beri kekuatan untuk menjalani setiap proses Tuhan dalam rumah tangga, pekerjaan, pelayanan, proses apapun yang sedang kami alami. Kami tahu itu bagian Tuhan untuk mendewasakan iman kami. Yang kami tahu satu hal, di setiap musim hidup kami pasti ada nilai pembelajaran yang akan membuat hidup kami semakin dewasa. Berkati setiap anak-anak-Mu Bapa dimanapun mereka berada, yang sedang berkumpul keluarga, liburan, biarlah penyertaan Tuhan sempurna. Jauhi dari segala mara bahaya, kecelakaan. Lindungi anak-anak-Mu yang juga terlilit masalah hutang piutang, keuangan. Tuhan turut bekerja. Mereka ingin menjual aset, Tuhan turut bekerja, mengirim pembeli yang terbaik. Berkati Bapa siapa mereka yang terbaring sakit, dalam nama Yesus ada kesembuhan. Kami percaya juga tangan Tuhan menyertai bangsa dan negara kami Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Beri hikmat bagi pemerintah untuk menyelesaikan setiap persoalan di bangsa kami, terutama menghadapi krisis nanti. Beri hikmat, biarlah pemerintahan kami, presiden, wakil, dan seluruh jajaran boleh hidup takut akan Tuhan dan sungguh-sungguh menghormati Tuhan. Tuhan juga memberkati Bapa untuk setiap anak-anak-Mu dimanapun berada. Biarlah Tuhan beri damai sejahtera dan sukacita.
juga semua bangsa-bangsa di 5 benua Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia, khususnya negara-negara di Timur Tengah yang sampai hari ini masih berkonflik, perang. Biarlah damai sejahtera Tuhan turun atas mereka. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan roh, jiwa, dan tubuh kami dalam tangan Tuhan, terpelihara, tidak bercacat celah. Karena itu saudara, mari buka hati dan tanganmu, terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita mulai hari ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput setiap kita, dan nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel. Yang pegang tanganku, kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta kau Yesus, selamanya ku menyembahmu, kau yang pegang tanganku, kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta kau Yesus, selamanya ku